Itu apa tuh tantangan dan hambatan bagi seorang bapak muda di usia under 20 loh itu? Iya, Di betul. bawah 20 tahun punya anak. Itu kesan-kesannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan FG Talk hari ini, seperti biasa, masih di season yang kedua, kita menghadirkan alumni yang di season pertama adalah guru-guru, season kedua itu adalah alumni-alumni FG yang kita undang dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing, termasuk diantaranya kita akan mengeksplorasi setelah mereka lulus dari FG, aktivitas-aktivitas apa yang mereka kerjakan. Dan sejauh mana sumbangsih mereka juga terhadap dunia dakwah, dunia pendidikan, keislaman, atau dunia-dunia yang ya bukan dunia gaib juga ya, dunia-dunia yang relate lah dengan kepemudaan atau hal-hal yang bersifat inovasi dan motivasi serta hal-hal terkait. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan Fatahillah Ali. Fatahillah Ali ini dari angkatan kelima. Silahkan perkenalkan diri dulu, Fatahillah Ali. Baik, nama Ana Fatahillah Ali ya. Ana angkatan kelima, jurusan bahasa ketika itu. Begitu aja Pak ya. Ya, jurusan bahasa angkatan kelima. Angkatan kelima. Nah, sekarang aktivitas? Sekarang anak kuliah dan jualan juga dan jadi kepala rumah tangga. Iya, kuliah di STDI Imam Syafi'i Jember. Betul. Jurusan hadis sekarang. Jurusan hadis Semester 3. Semester 3. Jadi beliau kuliah pertama, yang nomor 2 dagang. Dagang apa nih? Dagang mie ayam sama susu kurma. Mie ayam dan susu kurma. Di mana tuh? Kalau mie ayam di dekat rumah Ana di Depok. Sedangkan untuk susu kurma by order. Nama susu kurmanya apa nih? Lamri.id. Lamri.id. Nanti mungkin bisa kita tampilkan di sini ya. Produk susu kurmanya yang diambil dari screenshot Instagram. Atau mungkin nanti juga bakul mie ayamnya. Siapa tahu nanti teman-teman SMA Future Gate, alumni-alumni yang melintas di sekitar kawasan Depok. Boleh mampir lah. Boleh mampir. Mudah dijangkau nggak tempatnya? Mudah dijangkau. Betul. Oke. Termasuk jalur utama juga. Betul. Nggak nyempil kan tempatnya kan? Enggak. Oh enggak, insya Allah. Jadi nanti siapapun yang lewat Depok, khususnya sekitar kawasan mana? Pancoran Mas. Iya. Nanti bisa mampir ke mie ayam, namanya mie ayam apa? Pramuka namanya. Mie ayam Pramuka, karena ini masih siaga apa penggalang? Mie ayam Pramuka ya? Mie ayam Pramuka di daerah Pancoran Mas. Betul. Ya, nanti insya Allah bisa mampir. Cuman gak ada diskon. Ente jangan nyusahin temen, ya. Datang ke restoran temen minta diskon, minta gratis. Ya. Justru harusnya ente bayar, ya, bayar mahal, bantu temen, ya. Teman bantu teman, ya. Tetangga bantu tetangga dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu kepala rumah tangga. Betul. Kepala rumah tangga. Istri berapa? Istri baru alhamdulillah 1. Berarti ada rencana nambah. Allahu a'lam. Ada rencana nambah apa enggak nih? Enggak tahu. Sekarang belum ada. Sekarang belum ada. Sekarang belum ada. Tapi cita-cita? Ya mungkin ada. Ya mungkin ada. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita doakan Allah berikan kemudahan. Allahu akbar. Karena nikahnya juga muda ya. Usia berapa? Alhamdulillah, anak nikah umur 18 jadi. 18 tahun. Coba kameramen kita 18 tahun dia belum nikah. Masih main tangan maksudnya apa? Main komputer ya, main tangan, fotografi. Ngedit. 18 tahun. Apa yang terfikir ketika itu untuk menikah di usia 18 tahun? Itu kan berarti baru banget lulus. Betul, baru lulus. Baru setengah tahun ya kira-kira. Mohon maaf, ini karena nggak bisa nahan syahwat apa gimana? Bukan karena itu. Bukan karena gitu. Coba mungkin bisa dijelaskan motivasi. Mungkin kalau Ana sih karena merasa butuh ya, bukan karena nggak bisa nahan syahwat. Iya. Karena fitnahnya luar biasa setelah lulus dari FG ini, luar biasa fitnahnya. Berarti di FG terjaga dari fitnah ya? Agak terjaga. Berarti FG fitnah gate. Ya. Setelah keluar gate-nya kebuka, fitnah semua isinya gitu ya. Enggak, maksudnya fitnah gate di FG-nya aman. Jadi ketika keluar dari pintunya itu semua isinya fitnah di luar ya. Makanya jadi terjaga dari fitnah insyaallah dia. Oke, terus 18 tahun menikah karena masalah fitnah di luar. Betul. Akhirnya memutuskan untuk menikah. Menikah. Sekarang anak berapa? Sekarang anak udah 1. Sekarang anak sudah 1. Saya tertarik nih untuk bertanya terkait dengan motivasi nikah mudanya dulu sebelum kita ngobrol yang lain. Motivasi nikah mudanya selain terjaga dari fitnah kan kadang-kadang ketika seseorang menginginkan untuk menikah,
yang terpikir di kepalanya, hambatannya itu adalah soal rezeki. Betul. Bagaimana seorang Fathahilah Ali ini menyiasati soal finansial keluarga di awal-awal pernikahan? Betul, itu juga ketika pertama-tama itu yang Ana pikirkan gimana ke depannya. Tapi alhamdulillah ya Ana banyak baca buku sebelum mau nikah tentang nikah dan sebagainya, arahan para ulama juga. Kemudian Ana lebih melihat ke ya namanya nikah rezeki. Nikah rezeki. Betul. Jadi insya Allah ke depannya pun Allah yang nanggung kan. Iya. Betul. Tapi kurang mah ada. Kurang cuma ada. tersiasati selalu. Betul. Iya, selalu ada solusi. Selalu ada dalam solusi. pernikahan. Betul. Insya Allah nggak ada apa ya namanya kayak kekurangan nggak lah ya. Ya insya Allah ya Allah akan lebihkan. Betul. Ada motivasi. Ya. Betul. Itu. Terus selama menjalani profesi sebagai mahasiswa, juga sebagai kepala keluarga hari ini, udah punya anak satu ya? Sudah. Putri, putra? Perempuan. Usia berapa? Sekarang umurnya setahun setengah. Setahun setengah ya. Namanya siapa? Mariam. Mariam. Udah lagi lucu-lucunya nih. Betul, lagi lucu-lucunya. Iya, alhamdulillah. Ini tuh positif negatifnya pertama udah nikah muda. Kan kadang-kadang menunda punya anak kan? Iya, terkadang. Tapi ternyata langsung Allah berikan kemudahan. Iya. Itu apa tuh tantangan dan hambatan bagi seorang bapak muda di usia under 20 loh itu? Iya, betul. Di bawah 20 tahun punya anak. Itu kesan-kesannya gimana itu? Memang agak berat ya di awal karena nggak pernah namanya ngerasain ngurus anak kecil ya sebelumnya. Tapi ya alhamdulillah istri juga ngebantu. Artinya kita saling mendukung satu sama lain lah. Dan ini tinggal sendiri ya? Betul, tinggal Maksudnya sendiri. tidak sama mertua, tidak sama orang tua? Iya, betul. Memang ada motivasi apa gitu? Sehingga harus tinggal, karena ini masih muda gitu. Biasanya kan ada ketergantungan sama mertua atau sama orang tua. Tinggal dulu deh nyantol sama orang tua, sama mertua. Terus tiba-tiba memutuskan sendiri tuh pikirannya apa gitu? Iya, memang di awal-awal itu kita masih sama orang tua. Sama orang tua Ana di Cilandak. Kemudian kita lihat ternyata nggak memungkinkan untuk bisa hidup sepenuhnya seperti keluarga pada umumnya itu kalau masih bareng sama orang tua. Akhirnya kami memutuskan untuk misah sama orang tua, tinggal bareng-bareng aja berdua. Oke, mantap. Setelah itu kan harus tinggal di rumah, ya kan? Setelah antum tinggal di rumah, menjalankan bisnis, di saat yang sama juga kuliah. Betul. Bagaimana ini manajemen pengaturan waktunya nih? Minimal sehari deh. Sehari itu ada nggak proporsi pembagian waktu yang antum buat? Ada yang buat. Tapi dia sifatnya fleksibel. Nah, jadi pastinya kalau pagi itu kan kuliah. Jadi anak pasti udah kosongin waktu untuk kuliah. Jadi waktunya kuliah sudah. Kemudian jam berapa itu biasanya? Dari jam 7. Ini masih online sih ya? Masih online, betul. Dari jam 7 sampai dari jam 7 sampai zuhur lah. Sampai zuhur. Iya. Setelah itu anak istirahat dulu sama keluarga. Kemudian baru sorenya anak kerja jualan. Ke mie ayam. Betul, jualan mie ayam. Susu kurma nyetok masih. Itu produksi setiap berapa hari sekali biasanya? Tergantung, kan kita PO ya sifatnya. Sistemnya PO. Oke. Sudah menghasilkan? Alhamdulillah. Sudah mencukupi untuk itu? Alhamdulillah. Berarti jangan ragu-ragu untuk memulai menikah dan bisnis ya? Dan bisnis. Insya Allah ada jalan untuk itu. Betul. Saya jadi semangat nih. Nikah lagi atau bisnis? Itu dia, di antara itu. Saya lagi memikirkan, semangat saya ini ke arah mana nih? Apakah semangat nikah lagi atau semangat bisnisnya nih? Nah, nanti kita tunggu jawabannya ya. Nah, setelah antum menikah, kuliah, itu ya kan di STDI Imam Syafi'i itu kan kuliahnya juga nggak biasa-biasa saja. Betul, kan? Karena ada hafalan yang berapa hadis? Minimal untuk kelas studi itu 1000 hadis. Dan itu harus selesai ya. Ketika selesai S1 harus hafal 1000 hadis. Ya. Itu bagaimana juga mengatur waktu buat belajarnya? Kan kuliah beda dengan belajar kan? Betul. Nah, untuk itunya gimana tuh? Sebenarnya sih kalau anak pribadi ya, kalau kita ngeliat ke waktu kita lebih banyak waktu luang. Betul, itu fakta yang Ana rasakan, itu waktu luang lebih banyak daripada waktu sibuknya kita gitu. Karena ketika ada waktu luang ya Ana pakai gitu. Untuk menghafal itu. Betul, apalagi ketika ada subuh atau sebelum subuh, ya pasti itu udah waktu paling sempurna buat ngafal. Berarti ini mah udah dewasa banget. Udah nggak main game. udah nggak nonton YouTube. Ya paling kalau penonton juga ilmu ya. Faedah dari ulama. Jauh lah dari saya ini mas. Saya lebih dari itu semua. Pengalamannya untuk hal-hal yang lain. Nah, apalagi yang mau kita tanyakan? Nah ini menarik itu adalah yang sebelumnya itu kan susu kurma. Betul. Lalu mie ayam. Kenapa terpikirkan bisnis mie ayam? Jadi ceritanya dulu ketika Ana mau mulai bisnis makan kuliner itu, awalnya Ana mau jual
ayam fried chicken. Oh bukan, kirain keong. Terus? Ayam fried chicken, namanya apa ya? The Kriuk. Oh, The Kriuk, ya, The Kriuk itu. Itu The Kriuk yang punya udah ngaji ya kayaknya? Sudah. Soalnya banyak ikhwan-ikhwan yang punya usaha itu. Iya, betul. Iya, terus? Kemudian terkendala ketika itu bukan di modal, tapi terkendala untuk nyari tempat karena mitra usahanya The Kriuk itu terlalu banyak. Iya, betul. Sama kayak Sabana, iya, betul. The Presto ya kalau salah. Iya. The Besto sama Hisana kalau iya, iya. Terus? Itu sulit dan mereka itu mensyaratkan jarak antar mitra itu 1,5 kilo. Nah di Depok itu mau 1,5 kilo jalan dikit udah ketemu The Kriuk, jadi itu susah. Tapi emang laris terus ya? Betul, udah laris terus. Bahkan di dekat sekarang kiosan yang Miam itu ada The Kriuk yang sehari itu dia bisa habis 80 ekor. Masya Allah. Iya, jadi ekornya doang, bukan ayam. Iya. 1 ekor, 80 ekor per hari. Ya itu marginnya gede juga. Luar biasa. Kalau waktu anak-anaknya sih mereka sebulan bisa 40 juta. 40 juta. Bersih netonya. Ya. Jualan ayam doang. Ayam. Saya juga jadi lagi mikir lagi nih. Tapi terusin aja. Iya. Itu pikiran saya. Akhirnya mie ayam tuh gimana tadi akhirnya? Tadi kan udah ya, betul. Kan karena kesulitan di syarat itu, akhirnya sepupu Ana nih, dia udah mulai usaha mie ayam ini. Kemudian dia punya keinginan untuk buka cabang dan dia terkendala di modal. Yang ketika itu alhamdulillah Ana ada modal. Dan dia ngerahin ke Ana proposal usahanya dia dan ya udah deh, ayo deh kita mulai, bismillah deh. Kayak gitu. Akhirnya berarti ada default ya. Betul. Sudah ada yang jadi induknya. Betul, jadi induknya. Lalu ini adalah buka cabang. Betul. Kalau seandainya kuliah di STDI dibuka, berarti rencana akan buka cabang situ juga. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, karena sudah menjalani bisnis itu. Iya. Kayaknya mie ayam laku tuh di Jember. Insya Allah, mungkin laku sih. Ya harusnya laku dong. Iya. Nah, harusnya laku. Karena mie ayam itu kan siapapun suka ya. Betul. Artinya dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda. Dari paling kecil sampai dewasa. Iya. Artinya tidak ada batasan usia kayak bisnis-bisnis boba, seblak itu kan segmented ya. Betul. Sifatnya. Kalau mie ayam kan langgeng lah. Betul, alhamdulillah. Tergantung kita jaga cita rasanya. Iya, betul itu. Nah, mungkin ini terakhir ya sebelum kita tutup pembicaraan kita itu adalah saya lebih ingin memotivasi kepada teman-teman yang ragu-ragu. Mungkin sudah berpacaran lama. Iya. Kadang-kadang seperti itu ya, ada berpacaran lama, pacarannya berani, nikahnya enggak. Iya kan? Jadi itu masih kategorinya pengecut sih. Pengecut. Iya. Pacarannya berani tapi nikahnya enggak. Nah, ada nggak tips yang bisa diberikan kepada teman-teman yang ada di rumah untuk berani memulai kehidupan sebagai seorang suami istri, itu tipsnya apa? Sebenarnya kalau tipsnya itu mungkin agak panjang untuk jelasinnya, tapi kita buka kajian, kita mulai kajian. Allah Akbar. Ya terus. Iya. Tapi setidaknya biasanya sih yang Anda lihat, bahkan sebagian teman-teman yang alumni juga itu banyak yang nanya Ana juga pengen nikah muda gitu. Kayak antum. Coba kasih tahu Ana dong caranya atau motivasiin Ana lah buat bisa nikah muda. Cuman kembaliin lagi ke mereka. Mereka biasanya sekedar untuk melampiaskan syahwatnya aja gitu. Mereka nggak pernah mikir di balik itu. Makanya ketika mereka nanya, Ana selalu bilang, antum udah siap belum untuk selanjutnya? Dia jangan pernah ngerasain namanya nikah cuman enak di atas kasurnya doang. Karena tantangan selanjutnya itu lebih banyak dan itu luar biasa. Iya. Jadi yang pertama. Betul, yang pertama. Yang kedua, nikahnya itu harus ikhlas karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Dan itu yang berat. Karena biasanya kita, sebagian orang lah ya, nikah itu karena syahwat aja. Karena udah cinta sama seseorang gitu. Akhirnya dilampiaskan dengan cara nikah itu. Tapi nggak ikhlas karena Allahnya itu. Iya, betul ya. Ya, nah itulah itu. Saya jadi merasa ternasehati. Nah tapi kan kalau Ali itu kan nikah muda. Kalau saya memang punya cita-cita nikah sama yang muda. Masya Allah. Bu Titin denger ya? Dengar tapi kan gak ditonton. Dia sambil nyambi yang lain. Nah, jadi tadi itu yang pertama adalah harus punya azam untuk nikah muda, dan yang nomor 2 harus dikembalikan kepada keikhlasan. Kalau soal rezeki, insya Allah akan mengiringi. Sudah itu ya, itu pasti sudah. Pasti akan ada jalan untuk itu. Pasti sudah. Pasti akan ada jalan untuk itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bucin, budak-budak cinta, yang kalau main futsal dilarang sama pacarnya akhirnya nggak main, ya kan? Yang meninggalkan tongkrongan gara-gara pacarnya, ya. Anda sudah terlena oleh cinta buta. Iya, betul. Ya kan? Jadi buta cinta, bukan budak cinta lagi. Dibutakan oleh cinta. Lihatlah teman kita, insya Allah Fatahil Ali sudah menunjukkan bahwa nikah itu sebetulnya mudah. Betul. Yang susah itu adalah mikirnya. Kelamaan mikirnya. Iya, kebanyakan mikirnya kan. Betul. Nanti takut melangkah karena ini, takutnya lebih banyak. Insya Allah akan ada jalan dan terbukti
Usia pernikahannya udah berapa tahun kan? Udah mau 3 tahun sekarang. Sudah mau 3 tahun, sudah ada progres. Alhamdulillah. Kuliah juga bisa. Bisa. Punya anak juga bisa dirawat kan Iya, ya? bisa. Tentu bisa dirawat dengan baik. Lu ya dirawat ya kan? Dibesarkan kan? Dididik. Dan yang terakhir adalah bisa usaha sekaligus 2. Masya Allah. Saya nikah bertahun-tahun nggak punya usaha. Kasih curhat nanti. Iya, jadi gitu. Coba nanti tolong di zoom muka saya ini. Kesedihan saya ini. Jurnalisme air mata. Oke, terakhir Fatah Hilali, sebelum kita tutup pembicaraan kita pada kesempatan ini, ada nggak sih closing statement yang bisa diberikan kepada teman-teman FG, khususnya teman-teman di jurusan bahasa, teman-teman alumni, atau apapun itu yang bisa membuat inspirasi bagi teman-teman? Iya. Kembali sih, kalau misalkan kita ngomongin tentang nikah, makanya kembali tadi sudah Anda sebutkan itu ya. Siap. Ya. Tapi kalau untuk bisnis atau apa, atau yang berkaitan dengan untuk mencari penghasilan, ya berani aja dulu lah. Berani. Iya. Kalau gagal, ya memang bukan rezekinya di situ, tinggal coba lagi. Dan untuk kuliah ya harus kuliah, nggak harus ya. Iya. Setidaknya belajar, apalagi ilmu agama sih kalau Anda ya. Karena saya lulusan FG kan udah terkenal dengan manhaj yang kuat. Masya Allah, iya betul. Ali ini mantep. Sering ngomen di medsos FB kalau ada apa-apa. Alhamdulillah, saya jadi merasa harus ada dikorek dong, harus dikoreksi. Masya Allah, barakallahu. Iya, gitu sih. Memang seperti itu. Beberapa kali kadang suka dilurus. Masya Allah. Memang alumni yang loyal, termasuk salah satu. Jadi mudah-mudahan sukses. Amin. Dan Allah berikan keberkahan bagi usahanya, Allah berikan kemudahan Waalaikumsalam. untuk perkuliahannya, dan Allah jadikan Waalaikumsalam. keturunan antum soleh dan soleh. Waalaikumsalam. Keluarga antum juga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Jadi kayak tim doa. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ali. Waalaikum. Fatahilah Ali. Waalaikum. Mudah-mudahan nanti bisa sukses, bisa lulus Amin. kuliahnya di STDI, Amin. bisa lanjut lagi ke kuliah tahap selanjutnya, dan gak Amin. lupa sama FG. Insya Allah enggak. Nanti siapa tahu Ya. bisa main ke FB. Kalau jadi ustadz, saya pengen ngisi kajian Rabu. Allah. Buat boarding. Taib. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup FG Talk pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.